Salam untuk Anda. Kita ketemu lagi untuk membahas buku klasik Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Nah, kali ini kita fokus ke satu prinsip yang menurut saya penting banget. Prinsip keempat. Prinsip keempat ya, yang soal memulai dengan cara bersahabat itu. Betul sekali. Mulailah dengan cara yang bersahabat. Kenapa ini kuat? Carnegie mengutip Lincoln kan? Ah iya, setetes madu menangkap lebih banyak lalat daripada segalon empedu. Klasik, tapi benar banget. Mari kita bedah sedikit ya. Intinya kan ya, kalau mau meyakinkan orang, jangan langsung gebrak meja. Pendekatan yang hangat, yang ramah itu ternyata jauh lebih manjur. Secara psikologis ini masuk akal sekali loh. Gini, kalau Anda datang dengan senyum, dengan ramah, orang itu cenderung nggak langsung pasang kuda-kuda defensif kan? Ah, iya. Jadi lebih terbuka ya? Betul. Suasananya jadi lebih cair, lebih enak buat ngobrol, buat cari titik temu. Kayak kata Woodrow Wilson itu, kalau datang dengan kepalan tangan, ya dibalas kepalan tangan lagi. Oke. Tapi kalau ngajak duduk bareng, ternyata mungkin beda pendapatnya nggak selebar yang dikira. Nah, ini ada cerita menarik banget dari bukunya. Soal Robert F. Black, Presiden White Motor Company. Oh, yang kasus pemogokan itu ya? Iya, 2.500 karyawan mogok kerja, minta naik gaji. Situasi tegang kan? Pasti. Tapi si Black ini bukannya marah atau ngancem gitu, dia malah coba tebak. Apa yang dia lakukan? Dia pasang iklan di koran, isinya memuji cara damai karyawannya mogok. Loh, aneh kan? Wah, itu langkah berani. Dan nggak biasa ya. Terus gimana dampaknya? Nah, itu dia. Keramahan si Black ini kayaknya nular. Dia bahkan sampai beliin alat baseball, sewa tempat bowling buat para pemogok yang lagi berjaga. Serius? Sampai segitunya. Iya. Dan yang lebih keren lagi, para pemogok ini sampai pinjam sapu, sekop, buat bersihin area pabrik. Wow. Jadi sikap bersahabat dibalas sikap bersahabat lagi ya? Persis. Mereka merasa dihargai, gitu. Bukan dimusuhi. Terus pemogokannya gimana? Kelar dalam seminggu, ada kompromi, dan yang penting, nggak ada dendam. Ini bukti kuat kan, kekuatan pendekatan ramah itu. Betul. Bahkan di situasi konflik panas sekalipun luar biasa. Dan ini nggak cuma di konflik kerja loh. Di dunia hukum juga ada. Daniel Webster, pengacara kondang itu. Daniel Webster. Iya, argumennya tajam tapi. Tapi cara masuknya halus banget. Dia sering mulai dengan kalimat kayak, mungkin ini patut dipertimbangkan oleh juri, atau ini ada fakta yang saya harap nggak Anda lupakan. Nggak maksa ya, lebih ke mempersilahkan. Iya, tenang, ramah, ngajak mikir bareng. Ini jadi ingat fabel Aesop, yang matahari sama angin itu loh. Oh, yang soal membuka mantel pengelana? Nah, itu dia. Si angin kan niup kenceng banget, maksa gitu. Si pengelana malah makin rapat pegang mantelnya. Iya. Tapi begitu matahari nongol, ngasih anget, ramah gitu, si pengelana dengan sendirinya buka mantel karena gerah. Jadi intinya kelembutan dan keramahan lebih efektif ya daripada paksaan. Jelas. Jauh lebih efektif seringnya. Badai paksaan itu sering bikin orang makin bertahan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, untuk Anda yang mendengarkan, apa artinya ini semua? Prinsip ini praktis banget kan sebenarnya? Dalam negosiasi, atau pas nanggepin keluhan pelanggan. Atau bahkan cuma ngobrol sehari-hari sama pasangan atau teman kerja ya. Betul. Memulai dengan ramah itu bisa mengubah segalanya. Bukan berarti kita lembek atau ngalah loh ya. Bukan itu. Ini soal cerdas berkomunikasi aja. Manfaatnya juga jelas kan? Kita hemat energi emosi, nggak capek debat kusir. Iya juga ya. Terus hubungan jadi lebih baik. Dan ujung-ujungnya, peluang kita mencapai tujuan, entah itu kesepakatan atau sekedar pemahaman, jadi lebih besar. Memenangkan hati dan pikiran orang lain gitu ya. Pas sama judul bukunya. Tepat sekali. Nah, sebelum kita akhiri nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Coba deh, inget-inget satu interaksi yang agak alot atau mungkin debat kecil yang baru aja Anda alami. Oke. Bayangkan kalau Anda bisa putar waktu sedikit, terus Anda mulai percakapan itu dengan nada yang sedikit lebih bersahabat. Mungkin senyum tulus kek, atau kalimat pembuka yang lebih anget, atau sekedar mengakui sedikit sudut pandang dia dulu. Kira-kira hasilnya bakal beda nggak ya? Nah, itu pertanyaan bagus untuk direnungkan. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.